Saudara, mujizat itu sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi. Engkau tahu itu mujizat karena engkau mengalaminya. Amin, dengan kondisi keadaan yang engkau punya. Betul ya? Dengan segala keterbatasan yang engkau miliki, kemudian engkau mengalami sebuah keajaiban, engkau menyebut itu mujizat. Karena itu sifatnya pribadi. Ya. Mujizat-mujizat dalam Alkitab itu bukan hanya menyentuh fisik, tapi menyentuh hati. Ya. Itu membuat kita mengerti bahwa kita dijamah oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Dijamah oleh Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya. Saudara perhatikan, nah ini saya mau angkat satu mujizat lagi di Alkitab ya. Bagaimana mujizat itu bukan cuma menyentuh fisik, tapi menyentuh hati. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Saudara, dia bukan hanya menderita dalam fisik, tapi dia menderita dalam batin, dalam hati. Kenapa pendeta dia menderita dalam batin? Karena penyakit itu membuat dia dijauhi oleh orang banyak. Saudara, manusia itu makhluk sosial. Bahkan pada saat kita terlahir pun kita tidak terlahir ya sendirian di muka bumi ini. Kita terlahir dalam sebuah keluarga. Ya. Ada bapak, ada ibu yang mengharapkan kehadiran kita kan. Meskipun ada orang tua yang tidak mengharapkan kehadiran, engkau itu bisa bertahan karena engkau ada di tengah-tengah keluarga. Orang tua angkat pun bisa jadi keluarga. Karena bayi tidak bisa bertahan loh kalau sendirian. Ya. Bayi itu bisa bertahan hidup karena ada yang mengasuh. Betul ya. Jadi kita ini makhluk sosial yang membutuhkan sesama. Saya nonton berita kemarin ada satu sekolah di daerah mana ya saya lupa. Itu udah sekolah Katolik yang muridnya cuma satu yang mendaftar di sekolah itu. Ya, cuma satu. Tapi tetap gurunya mengajar. Ya, walaupun satu kan ada orang. Yang menjadi masalah kalau tidak ada yang mendaftar, sekolah tutup. Betul ya? Sekolah tutup. Jadi kita ini makhluk sosial. Jadi bayangkan dengan sebuah penyakit yang dialaminya membuat dia dijauhi oleh orang. Ya. Apalagi pada saat kita sakit, kita membutuhkan dukungan. Ya. Kasihan menderita rasanya kalau kita sakit kemudian tidak ada yang mendukung kita. Ketika kita sakit, ada orang yang kita kasihi di samping kita, ya. Bahkan di sana ada perawat, suster dengan kelembutan hati merawat, ya kan? Ada orang tua kah, ada suami, ada istri kah, ada anak-anak ya. Bahkan ketika engkau sakit, pendeta datang mendoakan saudara. Ya kan, dukungan itu diberikan sehingga membuat kita semakin kuat, sehingga keinginan untuk sembuh semakin kuat kan. Terbayangkan wanita ini yang sakit pendarahan dijauhi oleh orang banyak karena sakit yang dialaminya. Ya, ini parah loh saudara-saudara. Dan dia mengalami sakit pendarahan itu bukan dalam waktu yang singkat. Alkitab mengatakan 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang singkat, itu waktu yang very very long time. Ya. Waktu yang sangat lama. Ya. 12 tahun di dalam kesendirian, di dalam loneliness. Ya, di dalam kesendirian. Ketika dia datang kepada Yesus mengharapkan kesembuhan, bahkan dia malu mau ngomong secara langsung karena penyakit yang dialaminya. Dan dia bisa bayangkan, guru, bisakah engkau menyembuhkan aku? Kemudian guru bertanya, sakit apa kamu? Pendarahan. Dia malu. Ya. Maka dia punya iman, asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ini iman yang luar biasa loh. Ini iman yang dahsyat loh. Belum pernah ada orang yang model seperti ini. Yang mengharapkan kesembuhan terjadi meskipun Yesus tanda kutip tidak tahu bahwa dia datang. Asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Wow. Ya, siapa yang mengajari dia iman model begini? Ya. Dia mampu beriman seperti ini karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Dan Yesus lebih besar daripada semua pergumulan. Apa yang terjadi? Ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, tiba-tiba dia mengalami kesembuhan, pemulihan. Haleluya. Saudara, kesembuhan yang dialami wanita itu pada hari itu bukan hanya menyentuh tubuhnya, tapi batinnya. Dia yang tadinya merasa sunyi dalam kesendirian, tiba-tiba kehangatan itu mulai masuk. Kehangatan yang 12 tahun tidak dirasakan lagi, itu tiba-tiba mulai merangkak masuk dalam hatinya. Dan dia merasa hidup kembali. Ya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Tiba-tiba wanita itu yang mau pergi kan. Kan dia mungkin pakai kerudung, dia tidak ingin ada orang yang mengenali dia. Karena mungkin sudah banyak orang yang kenal bahwa dia sakit pendarahan. Ya, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia bisa menajiskan orang dengan penyakitnya, saudara. Itu sama seperti sakit corona. Tidak boleh tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia mau pergi, tiba-tiba Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan wanita itu tampil di hadapan Yesus berkata, aku. Ya, tiba-tiba untuk pertama kalinya dia bicara di hadapan banyak orang. Yang tadinya dia dalam kesendirian, dia takut di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Sekarang dia ngomong, aku. Sudah lihat ya, mujizat itu bukan cuma sekedar menyentuh fisik, tapi menyentuh batin kita. Karena mujizat juga adalah kebutuhan kita. Engkau tidak bisa bertahan dalam hidup ini tanpa mujizat Tuhan. Engkau tahu betul itu. Dan saya yakin, saya percaya saudara yang mendengarkan saya telah banyak mengalami itu. Maka mengharapkan kebaikan Tuhan di negeri orang hidup bukan sesuatu yang salah, itu juga adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara.